Dalam siaran yang tampak tenang di layar kaca, semuanya terdengar seperti kemenangan. Donald Trump berbicara mantap, seolah perang hanya tinggal menunggu detik terakhir untuk benar-benar usai. Kata-katanya ringan, tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena di balik optimisme itu, ada sesuatu yang tidak sinkron, sesuatu yang terasa salah. Di saat Trump mengatakan konflik hampir berakhir, dari sisi lain justru muncul bayangan yang jauh lebih gelap. David Barnea dengan dingin menegaskan, misi belum selesai, bahkan tidak akan selesai, sampai rejim Iran runtuh. Artinya jelas, ini bukan penutup, ini pembuka. Dan ketika dua narasi besar saling bertabrakan, satu berbicara tentang akhir, satu lagi tentang kehancuran total, dunia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak di balik layar. Di laut, kapal-kapal perang mulai membentuk bayangan besi yang mencekam. Blokade diberlakukan, jalur perdagangan dicekik perlahan. Dalam hitungan jam, kapal-kapal dipaksa berbalik, seolah ada garis tak terlihat yang tidak boleh dilanggar. Ini bukan sekadar tekanan, ini adalah awal dari pengepungan. Di meja perundingan tidak ada solusi. Amerika meminta Iran berhenti selama 20 tahun. Iran hanya memberi 5. Tidak ada titik temu, tidak ada jalan keluar. Hanya kebuntuan yang biasanya berakhir dengan sesuatu yang lebih brutal. Sementara itu, Benjamin Netanyahu memilih langkah yang justru memperkeruh keadaan. Ia tidak hanya menghadapi Iran, tapi juga menantang Eropa. Menyebut mereka lemah, kehilangan moral, tidak lagi mampu membedakan benar dan salah. Ucapan itu bukan sekedar kritik, itu provokasi. Dan reaksi yang muncul tidak seperti yang ia harapkan. Satu persatu, Eropa mulai menjauh. Pedro Sanchez mendorong embargo. Giorgia Meloni yang sebelumnya dekat mulai menarik diri. Perjanjian dibekukan, kerjasama diputus perlahan. Negara-negara lain ikut bergerak dalam diam. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keputusan. Dan itu jauh lebih berbahaya. Karena ketika sekutu berhenti berbicara, biasanya mereka sudah memilih posisi. Di Polandia, kemarahan bahkan menembus batas yang selama ini dianggap tabu. Tuduhan keras diontarkan langsung di parlemen. Simbol-simbol diubah menjadi pesan yang penuh kebencian. Ini bukan lagi kritik diplomatik. Ini tanda bahwa persepsi dunia mulai bergeser dan tidak bisa dikendalikan lagi. Sementara itu, di dalam Amerika sendiri, retakan mulai terlihat. Di tempat yang seharusnya menjadi benteng terkuat, suara-suara protes justru muncul, bukan dari lawan politik, tapi dari pendukung sendiri. Teriakan tentang kemanusiaan menggema di tengah acara konservatif. Tuduhan demi tuduhan dilemparkan. Dan yang paling berbahaya, keraguan mulai tumbuh. Gerakan yang dulu solid mulai kehilangan arah. Bahkan di kalangan yang paling setia, rasa kecewa berubah menjadi kemarahan. Simbol dukungan dibakar, kepercayaan runtuh. Dan ketika basis mulai goyah, kekuatan terbesar pun bisa runtuh dari dalam. Kini, gambaran besarnya mulai terlihat. Amerika mengatakan perang hampir selesai, tapi masih terus bergerak. Israel mengatakan misi belum selesai, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai. Eropa mulai menjauh, satu persatu. Dan di dalam negeri, dukungan perlahan retak. Ini bukan lagi sekadar konflik militer. Ini adalah permainan besar yang mulai kehilangan kendali. Dan yang paling mengerikan bukanlah perang itu sendiri, melainkan kemungkinan bahwa semua pihak sedang melangkah masuk ke sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan lagi. Bukan kemenangan, bukan kekalahan, tapi sebuah situasi di mana semua jalan mengarah ke kegelapan yang lebih dalam.